Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Bagaimana keadaan semuanya? Sehat? alhamdulillah sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tetap dijaga kesehatannya ya. Dan melakukan protokol kesehatan karena masih pandemi. Jadi tetap di rumah saja ya anak-anak. Baik, Bu. Iya, Bu. Ibu ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin, Bu. Baik, Ibu akan presentasi kehadiran terlebih dahulu ya anak-anak. Baik, Bu. Iya, Bu. Amalia Fitriani, apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Sudah masuk semuanya ya anak-anak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian semua. Silahkan ketua kelas memimpin doanya. Nak Rido, bisa dipersilahkan. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Nak Rido. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait aritmatika sosial. Nah, sebelumnya Ibu telah mengirimkan PPT, LKPD sama modul ya anak-anak di WhatsApp grup kelas 7A. Apakah sudah dibaca? Sudah, Bu. Apakah sudah coba dicermati dan dipahami? Sudah, Bu. Aku belum, Bu. Ya, baik kita bahas bareng-bareng ya, kita diskusikan bareng-bareng. Sebelumnya, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, baik kita mulai pembelajaran hari ini ya anak-anak. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas materi terkait penjualan dan pembelian, untung dan rugi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait diskon, pajak, dan bunga tunggal. Nah, kita bahas pertama dulu yaitu terkait diskon. Apa itu diskon? Diskon adalah potongan harga yang didapatkan saat membeli barang, bisa juga disebut rapat. Rapat, jadi diskon sama saja rapat. Ada ilustrasi sebagai berikut. Jika Ananda pergi ke toko untuk membeli baju, kemudian di pelataran toko tercantum kalimat diskon 10% dari harga penjualan sebesar Rp150.000. Maka, berapa uang yang seharusnya Ananda beri untuk membeli baju tersebut? Dari ilustrasi ini, ada yang mau jawab apa saja informasi yang dapat kita peroleh? Saya, Ibu. Ya, silahkan Mbak Yasinta. Ya, untuk informasi tersebut diketahui diskon 10% dan harga jualnya adalah Rp150.000. Ya, benar sekali Yasinta. Terima kasih Yasinta. Nah, untuk menghitung diskonnya, kita bisa menggunakan rumus potongan harga sama dengan harga awal dikali presentase potongan harga. Kemudian, setelah kita dapat potongan harga atau besar diskonnya, maka kita bisa menentukan harga setelah diskon, yaitu harga awal dikurangi potongan harga. Nah, dari ilustrasi di atas, maka kita bisa menentukan besar diskonnya berapa, anak-anak? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, monggo silahkan Ega. Jadi Berapa, Nak? harganya kan 15.000.
maka harga setelah diskonnya 135.000. Iya, betul sekali. Nah, bisa dipahami anak-anak, tadi kan potongan harga awalnya kan itu tadi 150.000 dan presentase potongan harganya sebesar 10%. Jadi 10%-nya dari 150.000 yaitu 15.000. Nah, nanti harga setelah diskonnya berarti 150.000 dikurangi 15.000 sama dengan 135.000. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya yaitu bunga tunggal. Bunga tunggal merupakan bunga yang hanya terdapat pada modelnya saja. Selanjutnya, bunganya tidak akan berbunga lagi. Jadi, besar bunga untuk setiap bulannya itu sama. Semisal pada bulan ke-1 besar bunganya 20.000. Maka pada bulan kedua juga besar bunganya 20.000 dan seterusnya. Ini ada masalah sebagai berikut. Trio menabung sebesar 1 juta pada sebuah bank yang memberikan bunga 2% per bulan. Apabila bunga itu hanya dikenakan pada besarnya tabungan awal, maka jumlah uang setelah disimpan dalam tempo yang ditentukan dapat Anda lihat pada tabel berikut. Nah, ini kan berarti pada akhir bulan ke-0 atau pertama kali trio menabung, bunganya kan sebesar 0 rupiah. Besar tabungannya yaitu karena pertama kali menabung 1 juta, maka besar tabungannya 1 juta rupiah. Di sini, trio mendapatkan bunga 2% per bulan. Maka 2% untuk menentukan bunganya, 2% dari 1 juta. Berapa anak-anak? 20.000. Jadi, bunganya yaitu 20.000. Maka jumlah tabungan untuk akhir bulan ke-1 yaitu 1.020.000. Begitupun untuk akhir bulan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan nih. Berapa model awal trio anak-anak? Ada yang berani menjawab? Saya, Bu. Iya, berapa Mbak Jihan? 1 juta. Iya. Kalau model akhir pada bulan keempat berapa? Rp1.080.000. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Jihan. Nah, dari masalah bunga tersebut diperoleh bahwa untuk menghitung bunga bulan ke-N sama dengan persentase bunga dikali modal awal dikali waktu. Nah, agar semakin mengingat rumusnya, bisa nih anak-anak persingkat dengan kata BMW. B untuk bunga bulan ke-N, M untuk modal awal, dan W untuk waktu. Nah, di sini perlu diingat bahwa jika persentase bunganya dalam per tahun, maka waktunya per tahun. Seperti itu ya anak-anak. Begitupun dengan presentasi bunganya ketika per bulan. Nah, maka untuk menghitung modal akhir bulan ke-N, karena tadi kan udah diketahui bunga bulan ke-N, sama dengan modal awal ditambah bunga bulan ke-N. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Selanjutnya, yaitu pajak. Coba Mbak Yasinta boleh minta tolong dibacakan. Ya, baik, Bu. Pajak adalah pertambahan nilai atau kewajiban yang harus dibayarkan saat membeli atau menerima suatu penghasilan. Iya. Biasanya pajak itu ada pajak penghasilan, pajak apalagi pajak bumi dan bangunan, seperti itu ya anak-anak. Kalau misalnya kalau beli barang di supermarket pasti ada PPN-nya gitu. Nah, untuk menghitung pajak, pertama
anak-anak harus menentukan terlebih dahulu harga pajaknya atau besar pajak. Besar pajaknya yaitu ditentukan dengan rumus persentase pajak dikali harga awal. Kemudian setelah mendapatkan besar pajak, maka kita bisa menentukan harga setelah pajak. Harga setelah pajaknya yaitu sama dengan harga awal ditambah harga pajak atau besar pajaknya. Ada masalah sebagai berikut. Pamungkas membeli suatu barang dengan harga Rp2.500.000. Atas pembelian barang tersebut dikenakan pajak sebesar 10%. Berapakah uang yang harus dibayarkan Pamungkas untuk membeli barang tersebut? Dari informasi masalah berikut, sekiranya apa aja sih yang dapat kita peroleh? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Ibu. Ya, baik. Ridho? Ya, untuk yang diketahui ada harga barang, harga awalnya Rp2.500.000. Ya. Terus untuk harga pajaknya, besar pajaknya itu 10%. Iya. Nah, Itu Bu yang karena diketahui. iya. Terus kira-kira kita bisa mencari apa dulu nih? Besar pajaknya Mencari berapa? besar pajak. Harga pajaknya, Bu, Iya, berapa? Rp250.000. Iya. Terus Nominal pajaknya. bagaimana? Nah, terus kita bisa menentukan apa lagi, Rido? Menentukan uang yang dibayar, uang setelah pajak, Bu. Berapa kira-kira? Jadi Rp2.500.000 ditambah Rp250.000, hasilnya Rp2.750.000, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih, Rido. Nah, Sama-sama. kita bahas bareng-bareng ya. Tadi jawaban Rido sudah benar. Jadi, harga awalnya sebesar Rp2.500.000. Persentasi pajaknya sama dengan 10%. Maka, harga setelah pajak sama dengan harga awal ditambah besar pajak. Besar pajaknya sama bisa kita hitung persentase pajak dikali harga barang atau harga awal. Nah, harga awalnya sama dengan Rp2.500.000 ditambah 10% dikali Rp2.500.000. Berarti Rp2.500.000 ditambah Rp250.000. Maka harga setelah pajaknya sama dengan Rp2.750.000. Jadi, Pamungkas harus membayar pajak sebesar Rp2.750.000. Nah, untuk semakin memahami materi terkait aritmatika sosial, anak-anak bisa berdiskusi. Nanti Ibu akan kirimkan kelompoknya, Ibu akan bagi kelompoknya di WA group. Kemudian anak-anak bisa mulai mengerjakan LKPD dan LTPD-nya secara berkelompok. Jika ada yang kurang dipahami, nanti anak-anak bisa masukkan Ibu ke grup kelompoknya masing-masing ya. Untuk Meet pada kali ini kita akhiri dulu, nanti kita ketemu lagi 30 menit lagi, oke? Oke, Baik, Bu. Baik, Baik. Kita lanjut di grup kelompok masing-masing ya anak-anak. Oke, Bu. Selamat datang anak-anak, kita bertemu lagi setelah berdiskusi ya anak-anak.
Apakah LKPD-nya sudah coba dikerjakan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, terima kasih. Dari pembahasan tadi, apakah ada yang ingin dipertanyakan, anak-anak? Saya tidak, Bu. Saya tidak, Bu. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini, siapa yang ingin menyimpulkan terkait materi yang sudah kita peroleh? Saya, Bu. Ya, silahkan, Salwa. Ya, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yang dipelajari pada bab aritmatika sosial itu ada terkait dengan penjualan, kemudian pembelian, untung, rugi, bruto, neto, tara, diskon, pajak, dan bunga tunggal. Kemudian tadi kita juga belajar cara untuk menentukan diskon, yaitu harga setelah diskon sama dengan harga awal dikurangi dengan potongan harga. Seperti itu, Bu. Ya. Selanjutnya, tadi kan kita bahas terkait bunga tunggal dan pajak juga ya. Ada yang masih ingat terkait rumus untuk menentukan bunga tunggal dan menentukan pajak? Ya, silakan, Vinky. Rumus untuk menentukan bunga tunggal yaitu modal akhir bulan ke N sama dengan modal awal ditambah bunga bulan ke N. Sedangkan rumus pajak yaitu harga setelah pajak sama dengan harga awal ditambah pajak. Di Iya. mana besar pajak sama dengan persen pajak dikalikan harga awal. Betul. Jadi, tadi terkait bunga tunggal, Ibu tekankan lagi, jika semisal misal kita pertama kan menentukan bunga bulan ke N dulu, bunga ke N dulu. Misalnya persentasenya dalam bentuk per bulan. Nah, terus berarti kita waktunya juga per bulan. Jadi setelah kita dapat besar bunganya, kita baru bisa mendapatkan modal akhir pada bulan ke N. Dengan modal awal ditambah besar bunganya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ibu sangat berterima kasih kepada anak-anak semuanya sudah aktif, sudah berani mengemukakan pendapatnya. Tetap konsisten, tetap dijaga semangat belajarnya ya anak-anak. Nanti hasil diskusi kelompok kalian bisa diunggah di Google Classroom. Paling lambat nanti malam pukul 12 ya, 24.00. Baik, Nah, Bu. bisa disanggupi nggak anak-anak? Ya. Bisa, Bu. Ya. Selanjutnya, pelajari lagi modul yang sudah Ibu berikan di WhatsApp grup kelas. Ada latihan-latihan soal, bisa dipelajari buat persiapan untuk mengerjakan kuis ya anak-anak. Nanti kuisnya dikerjakan pukul 19.30 sampai 20.30. Nanti Ibu akan kirimkan linknya. Kerjakan secara mandiri, teliti ya anak-anak, dan jujur. Oke? Baik, Nanti Bu. jika ada yang kurang dipahami, bisa tanyakan secara pribadi kepada Ibu, atau kita bisa diskusikan di WhatsApp grup kelas 7A, bareng-bareng kita diskusikan. Nah, pembelajaran hari ini kita cukupkan. Ibu mohon maaf apabila dalam penjelasan Ibu ada yang kurang dipahami. Monggo Nak Rido bisa dipimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri
pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih Rido. Bisa keluar dari Meet. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama.